Hmong merupakan kelompok etnis yang tersebar di beberapa kawasan, yakni selatan Cina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Thailand. Mai Lee Xiong adalah seorang gadis etnis Hmong asal Thailand. Keluarganya sudah meninggalkan Thailand dan pindah ke Amerika Serikat untuk mencari kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Di Amerika terdapat lebih dari 300.000 orang Hmong. Populasi terbesar bermukim di negara bagian California, Minnesota, dan Wisconsin. Sedangkan di negara bagian Michigan terdapat sekitar 5.000 orang Hmong dan di sanalah Mai Lee Xiong dan keluarganya tinggal. Meski tinggal di Amerika, Mai Lee Xiong dan keluarganya tetap memegang tradisi Hmong. Mereka juga bergaul dengan orang-orang Hmong dan aktif di komunitas Hmong yang berada di Michigan. Sejak remaja, Mai sudah menunjukkan minat pada komputer. Dia belajar sendiri, berusaha memahami kode-kode dan HTML untuk membuat sebuah web page. Orang-orang menyebutnya komputer geek. Di tahun 2003, Mai yang berusia 19 tahun mulai kuliah di Detroit, Michigan di bidang web dan desain grafis. Setamat kuliah, dia segera menerapkan ilmu desain grafis berpadu dengan bakat jurnalismenya. Karena ingin memajukan komunitasnya, Mai membuat majalah berbahasa Inggris yang ditujukan untuk komunitas Hmong di Amerika. Isinya memuat beragam artikel tentang budaya Hmong, wawancara dengan orang-orang yang menginspirasi, dan foto-foto kegiatan terkini di komunitas Hmong. Majalah itu mendapat sambutan baik dari komunitas Hmong dan dalam waktu singkat menjadi populer. Hal itu ikut membuat nama Mai harum dan dikenal di kalangan komunitasnya. Pada musim gugur 2007 ketika dia berusia 23 tahun, saudara perempuannya mendorongnya untuk ikut kontes putri Hmong di kawasan Michigan. Boleh juga, pikir Mai. Jika ikut kontes, dia bisa sekalian mempromosikan majalahnya. Dan kalau nasib baik berpihak padanya dan dia menang, tentu uang hadiah bisa dipakainya membiayai produksi majalah Hmong. Mai pun menjadi peserta dalam kontes Miss Hmong Michigan. Di sana dia berkenalan dengan semua peserta kontes dari berbagai kota di negara bagian Michigan. Salah satunya adalah Neely dan abangnya Nia yang selalu mendampingi adiknya. Sama seperti Mai, Nia juga seorang jurnalis. Nia Lee, pemuda yang baik dan ramah, juga sangat suportif pada adiknya. Seluruh acara kontes dapat dilalui Mai dengan baik. Di akhir acara, pemenang pun diumumkan. Neely menjadi juara pertama, sedangkan Mai menempati posisi kedua. Mai pulang dengan puas. Baginya itu adalah pencapaian luar biasa. Bisa memperoleh posisi kedua dan hadiah, mendapatkan banyak teman, dan berkesempatan mempromosikan majalahnya. Hari-hari selanjutnya berjalan normal. Hingga suatu hari ketika Mai membuka akun MySpace-nya, dia mendapat pesan dari seorang teman. Si teman mengiriminya sebuah link dan menanyakan apakah itu profil dirinya. Penasaran, Mai mengklik link itu. Dia terkejut saat melihat profilnya. Tepatnya, ada yang menduplikat profilnya di MySpace. Semua foto-foto dan detail tentang dirinya dikopas dari akun aslinya. Isinya menjelek-jelekkan dirinya dan keluarganya. Akun palsu itu juga berteman dengan semua teman Mai dan mengirimkan pesan-pesan menghina kepada mereka seolah-olah itu adalah pesan dari Mai. Mai bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan hal itu padanya? Dia lalu mengirim pesan kepada profil palsu itu. Mengapa kau membuat profil palsuku? Tapi pesannya tak pernah dibalas. Berkali-kali Mai komplain kepada pengelola MySpace agar akun itu dihapus, tapi komplainnya tidak pernah ditanggapi. Mai tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mencoba mengabaikan akun palsu itu dan kembali menyibukkan diri dengan majalahnya. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba dia menerima email tidak dikenal yang berisi link sebuah video di YouTube. Mai terkejut. Video di YouTube itu menampilkan dirinya saat mengikuti kontes Miss Hmong dengan tulisan yang menyebutkan, dan pemenang Miss Iri Dengki adalah Mai Lee Xiong. Ternyata video itu dikirimkan ke seluruh komunitas Hmong. Mai kini yakin ada seseorang yang ingin menghancurkan reputasinya. Tapi siapa? Rasanya dia tidak punya musuh. Atau mungkinkah ada yang terobsesi padanya? Suatu hari ketika sedang mempromosikan acara kegiatan sosial pengumpulan dana di akun MySpace-nya, seseorang bernama Jeffrey mengiriminya pesan. Profil dan foto Jeffrey menunjukkan dia seorang pria kulit putih berusia 20-an. Pria itu mengatakan ingin berteman dengan Mai dan ingin mendukung kegiatan pengumpulan dana yang diselenggarakannya.
Mai menyambut baik dan mengundang Jeffrey untuk hadir di acara pengumpulan dana itu. Saat acara berlangsung, Mai menunggu-nunggu Jeffrey tapi pemuda itu tidak muncul. Usai acara, Mai lalu mengontaknya lewat MySpace dan bertanya mengapa dia tidak datang. Jeffrey menjawab dia datang. Mai heran, kalau datang, kenapa dia tidak melihat sosok Jeffrey sama sekali dan mengapa Jeffrey tidak menemuinya? Karena curiga, Mai meneliti akun MySpace Jeffrey dan dia terkejut ketika melihat hanya dirinya satu-satunya yang ada dalam daftar teman Jeffrey. Mendadak Mai merasa Jeffrey adalah akun palsu yang dibuat seseorang yang selama ini menjelek-jelekannya di MySpace dan YouTube. Sejak itu Mai semakin was-was, ketakutan dan paranoid. Dia khawatir orang misterius itu bisa melakukan apa saja terhadap dirinya. Mai mulai takut membuka email dan menerima telepon. Setiap bertemu orang, dia curiga orang itu adalah penerornya yang tidak ketahuan identitasnya. Tapi meski begitu, keluarganya selalu menguatkannya. Saudara kandungnya malah mendorongnya untuk mengikuti ajang Miss Hmong terbesar di Amerika yang diselenggarakan di California. Hadiahnya $10.000, lumayan untuk menjalankan usaha majalah miliknya. Mai setuju dan mempersiapkan diri. Dia berangkat ke California ditemani keluarganya. Kali ini acara lebih besar. Dia bertemu dengan kontestan lainnya termasuk Nili yang dulu pernah dikenalnya di Michigan. Sama seperti dulu, kali ini Nili juga ditemani abangnya Niali, seorang jurnalis seperti Mai. Ketika acara dimulai dan Mai naik panggung bersama kontestan lain, dia mulai paranoid. Jangan-jangan di antara penonton ada penerornya. Jangan-jangan orang itu sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerangnya. Di penghujung acara, juri mengumumkan pemenang. Mai berhasil menggondol juara 3, sedangkan Nili juara 5. Meski Mai senang, dia bertekad tidak akan mengikuti lagi ajang serupa dan tampil di depan banyak orang. Dia trauma dengan ketakutannya sendiri. Tidak terasa, hampir setahun Mai hidup dalam bayang-bayang teror. Suatu hari di bulan Agustus 2008, saudara kandungnya Kay menerima email yang berisi link sebuah video di YouTube. Isi video itu membuat Mai terguncang. Di sana, foto-fotonya di Photoshop menjadi foto-foto cabul dengan tulisan-tulisan tidak senonoh. Video itu ternyata dikirimkan ke ratusan komunitas Hmong di Amerika. Mai marah, malu. Dia menerima ratusan email hujatan dari sesama orang Hmong. Reputasinya hancur, teman-temannya menjauhinya. Hal itu tidak bisa dibiarkan lagi. Mai melapor ke polisi. Tapi apa kata polisi? Maaf, kami tidak punya kemampuan mencari tahu siapa yang melakukan hal itu padamu. Mungkin kau bisa laporkan langsung hal itu kepada pihak YouTube. Baiklah, jawab Mai. Dia pun melapor ke YouTube, dan YouTube menghapus video tidak senonoh itu. Meski video sudah dihapus, reputasi Mai sudah keburu hancur. Lambat laun dia depresi, tidak mau makan, sulit tidur. Hidupnya yang sudah dibangunnya susah payah perlahan hancur. Kini tidak seorang pun di komunitas Hmong yang mau berurusan dengannya. Semua menjauhinya. Setiap hari Mai hanya berkurung di rumah. Di saat itulah Mai mulai berpikir, dia harus bangkit. Tidak seorang pun bisa membantunya kecuali dirinya sendiri. Dia memakai ilmu komputernya untuk memecahkan masalah. Mai mulai meneliti akun palsu dirinya di MySpace, juga akun MySpace pria yang mengaku bernama Jeffrey, serta email-email misterius yang mengiriminya link. Dan apa yang ditemukannya? Semua memiliki IP address yang sama. Mai kembali melapor kepada polisi setempat. Kali ini, berbekal IP address penemuannya, dia berharap polisi segera menindaklanjutinya. Polisi menyambut baik penemuan Mai itu dan minta surat resmi dari pengadilan untuk melacak lebih lanjut IP address tersebut. Ternyata IP address itu berasal dari sebuah rumah sekitar 60 km dari tempat tinggal Mai. Polisi pun memanggil si pemilik rumah dan menanyai perihal teror online yang dialami Mai. Si pemilik rumah kebingungan. Dia mengaku tidak mengenal Mai dan tidak pernah meneror siapa-siapa. Tapi dia menjelaskan kepada polisi di rumahnya juga tinggal adik iparnya yang selalu memakai komputer miliknya. Adik iparnya itu seorang jurnalis bernama Niali. Polisi menginterogasi Nia dan pria itu akhirnya mengaku dialah selama ini yang melakukan cyberstalking pada Mai. Mai tentu saja sangat terkejut ketika menerima informasi itu.
Dia mengenal Niali lewat adiknya Nili, kontestan Miss Mong. Mai merasa dia tidak punya masalah dengan Nia. Mengapa pria itu menerornya terus-menerus hingga 1 tahun? Motif Niali sepertinya tidak masuk akal dan sangat sepele, hanya karena iri pada Mai yang dianggapnya sukses dan dikenal di komunitas Hmong, tampil sebagai juara Miss Hmong dan bisa menerbitkan majalah. Tampaknya kecemburuan itu juga ditambah dengan kebencian Nia pada Mai yang dianggapnya lebih populer dibandingkan adiknya Nili. Dengan dakwaan melakukan cyberstalking, Niali diseret ke pengadilan. Pengadilan memvonis dirinya bersalah. Pria itu diwajibkan menjalani konseling dengan psikiater, membayar denda $5.000 dan wajib lapor pada petugas selama 1 tahun. Terbongkarnya kasus itu akhirnya membersihkan nama Mai di komunitas Hmong. Iri hati dan dengki memang sangat berbahaya. Karena iri hati, orang bisa melakukan apa saja untuk menghancurkan pihak lain. Untunglah kasus yang menimpa Mai bisa terbongkar atas upayanya sendiri melacak IP address sang pelaku. Jika tidak, kasus itu akan terus berlangsung bertahun-tahun. Namun bagaimana dengan kasus berikut ini yang menimpa seorang wanita hingga 12 tahun dan pelakunya adalah orang yang tidak masuk akal, benar-benar absurd. Begini kisahnya. Sebagai gadis yang besar di kota kecil Marlboro, New Jersey, tak banyak hal seru yang bisa diceritakan Karen. Sejak SD hingga SMA, dia lebih banyak belajar daripada keluyuran. Hidupnya lurus-lurus saja, malah nyaris membosankan. Pada November 89, dia menikah dengan seorang pria yang sudah dikenalnya sejak SMA. Mereka memiliki 1 anak laki-laki. Tapi pernikahan itu tidak bertahan lama. Setelah 5 tahun, mereka bercerai baik-baik. Jadilah Karen memulai hidup sebagai single mom bersama sang anak tunggal. Hidupnya berjalan normal. Hingga suatu hari pada tahun 97 di malam Natal, tiba-tiba telepon di rumahnya berdering pukul 1 subuh. Di seberang sana terdengar suara berat seperti suara yang memakai voice changer atau alat pengubah suara. Dia mengutip kalimat dalam film horor Scream. Halo, apakah kau suka scary movies? Aku suka, aku sedang mengamatimu. Saat itu Karen sendirian di rumah sebab anaknya menginap di rumah sang ayah. Tentu saja dia merinding, ketakutan. Dia mencoba menenangkan diri dan meyakinkan dirinya sendiri itu cuma telepon prank, ulah orang iseng. Tapi keesokan harinya, Karen kembali menerima telepon misterius. Ketika diangkat, si penelpon diam dan langsung menutup telepon. Sejak itu setiap hari Karen selalu menerima telepon yang sama. Sehari dia bisa menerima 10 hingga 12 telepon misterius yang setiap diangkat mati. Terganggu dengan hal itu, Karen terpaksa mengganti nomor telepon rumahnya. Tapi anehnya, si penelpon misterius tahu nomor barunya. Ketika Karen kembali mengganti nomor teleponnya, lagi-lagi si penelpon misterius mengetahuinya. Suatu hari saat Karen dan anaknya di mobil dan sedang menuju rumah, mereka dibuntuti sebuah mobil. Ketika Karen masuk ke garasi, mobil itu berhenti tepat di depan rumahnya. Karen ketakutan. Dia merasa itu adalah si peneror yang kini nekat mendatangi rumahnya. Buru-buru Karen dan anaknya segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Karen segera menghubungi polisi Marlboro, tapi sayangnya laporannya tidak ditanggapi dengan serius. Polisi minta Karen melapor lagi jika orang tersebut masih mendatanginya juga. Karen tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus bertanya-tanya siapa yang mempermainkannya dengan teror-teror itu. Apakah temannya, atau tetangganya, atau mungkin keluarganya yang tidak suka padanya. Pergilah berlibur, tenangkan dirimu, lupakan semua teror itu, begitu saran seorang teman padanya. Karen menuruti. Untuk merayakan ulang tahunnya, bersama anaknya mereka berlibur ke Disney World di Orlando, Florida. Sementara dia bisa melupakan si peneror. Dia yakin si peneror tidak akan tahu dia berada di Florida. Tapi perkiraan Karen salah. Telepon di kamar hotel berdering. Ketika dia mengangkatnya, terdengar suara di seberang sana menyanyikan lagu untuknya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Karen. Happy birthday to you.
Karen merinding. Dari mana si peneror tahu hari itu ulang tahunnya? Karen yang panik segera menelpon polisi. Tapi lagi-lagi polisi tidak bisa melakukan apa-apa meskipun mereka mencoba melacak nomor telepon yang menghubungi Karen. Si peneror ternyata memakai nomor ponsel prabayar yang tidak bisa dilacak. Tapi anehnya, setelah itu, mendadak si peneror menghentikan aksinya. Selama 4 tahun ke depan tidak ada lagi gangguan. Kehidupan Karen kembali damai dan normal. Karen berpikir mungkin si peneror sudah bosan dengan permainannya itu dan memutuskan untuk berhenti. Karen hampir melupakan pengalaman buruknya itu ketika suatu hari, saat pulang ke rumah dia menemukan ada yang merusak pintu rumahnya dan menancapkan sebuah paku di sana. Di dekat jendela tampak jejak sepatu. Pikiran Karen langsung tertuju pada si peneror. Sepertinya dia telah kembali setelah 4 tahun vakum. Dan kini tampaknya dia lebih nekat dan berani merusak properti Karen. Karen segera menghubungi polisi. Kali ini kasusnya ditangani detektif Ross Yenisi yang segera datang memeriksa kondisi pintu rumah Karen. Untuk sementara, detektif hanya bisa mencatat laporan Karen dan memantau perkembangan selanjutnya. Sejak kejadian perusakan pintu itu, Karen kembali mengalami teror tanpa henti. Sehari dia bisa menerima telepon misterius 18 hingga 20 kali. Hingga tahun 2009, sudah 12 tahun sejak pertama Karen menerima telepon misterius. 12 tahun yang sangat panjang dan melelahkan, dan teror itu tak juga berhenti. Karen jadi semakin takut keluar rumah dan bergaul. Dia mencurigai teman-temannya dan semua orang yang ditemuinya. Suatu hari si penelpon kembali menghubunginya. Telepon aku kembali sayang, kau sangat seksi. Aku akan menguntitmu. Aku memiliki nomormu dan akan melenyapkanmu. Karen merekam seluruh perkataan si penelpon dan segera memberikannya kepada polisi. Selama ini si penelpon tidak pernah mengancam, tapi kali ini dengan perkataannya yang mengandung ancaman itu dianggap membahayakan. Dan hal inilah yang membuat polisi akhirnya bergerak dan memutuskan melacak nomor telepon itu. Si penelpon misterius selama ini selalu menggunakan nomor ponsel prabayar yang tidak bisa dilacak. Tapi kali ini dia ceroboh dan memakai nomor telepon yang bisa dilacak. Mungkin karena dia merasa percaya diri sebab 12 tahun tidak tertangkap sehingga tak lagi berhati-hati. Akhirnya polisi berhasil melacak nomor telepon itu dan pada 15 Januari 2010 identitas si pelaku berhasil dibongkar. Si pelaku langsung menyewa jasa pengacara untuk menghadapi polisi. Nama si pelaku adalah Joe Pate, berusia 55 tahun. Dia adalah suami dan ayah seorang anak berusia 24 tahun. Pria itu adalah warga yang dihormati dan aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dia tidak memiliki catatan kriminal. Karen sungguh bingung. Dia sama sekali tidak mengenal pria itu. Sampai kapanpun dia tidak akan menyangka pria itu adalah penerornya. Pertanyaan yang kini muncul, why? Kenapa? Ketika diminta polisi datang ke markas, pria itu tidak pernah datang. Dia bundir, membakar dirinya di gudang belakang rumah pada 4 Januari 2010. Selembar surat dititipkannya pada seorang polisi temannya. Isi surat itu tidak diungkap polisi dan dinyatakan hilang. Benar-benar misterius. Tidak ada yang tahu pasti motif Joe Pate meneror Karen. Menurut polisi, mungkin Joe pernah melihat Karen di suatu tempat dan sejak saat itu terobsesi padanya dan menikmati permainan ganjil itu. Karen telah dikuntit dan diteror selama 12 tahun oleh orang yang tidak dikenalnya. Kasus Karen ini kemudian mendorong negara bagian New Jersey membuat undang-undang anti-stalking. Karen tampil di depan pemerintah setempat memberi masukan terhadap undang-undang itu. Karen tidak ingin ada orang lain yang menderita seperti dirinya selama 12 tahun menanggung teror, sebab polisi enggan mengusut kasusnya. Apa yang dialami Karen dan Mai bisa menimpa siapa saja, wanita maupun pria. Beberapa cara menghadapi si peneror dan penguntit adalah simpan semua kiriman email, video, dan rekaman pembicaraan agar bisa menjadi bukti laporan pada polisi. Jangan memajang informasi pribadi di medsos seperti alamat rumah, nomor telepon, identitas keluarga dan sahabat, dan hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya jadwal kegiatan hingga membuat keberadaan kita bisa dilacak. Jika si peneror atau penguntit sudah mengetahui nomor telepon, segera ganti nomor telepon.
Beritahu keluarga tentang hal tersebut, jangan disimpan sendirian sebab jika terjadi sesuatu, ada yang menjadi saksi. Kembali ke kasus Karen Welch, sebenarnya masih banyak hal yang tidak terjawab. Dari mana si pelaku tahu nomor telepon Karen meskipun Karen sudah berkali-kali menggantinya? Lalu dari mana si pelaku tahu keberadaan Karen, seperti saat Karen berlibur ke Florida dan menginap di hotel? Misteri ini mungkin selamanya tidak akan terjawab. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.